kasih yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Mr. Wang dan tim dari TTM. Terima kasih sudah hadir di sekolah kami. Thank you so much for visiting our school. And this is Vocation High School of Agriculture of Karawang. Okay. Sebelum kita mulai acaranya, alangkah baiknya bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Let's pray together, Mister. Okay. Sebelum kita mulai acara, mari kita berdoa dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya mungkin nanti ada beberapa sambutan. Dan pertama dari Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Kepala Sekolah dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan selamat datang kepada Mr. Wang beserta tim dari TTM dan rekan-rekan semua dari SMK Pertanian Karawang. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu dari TTM. Kami mengucapkan selamat datang di sekolah kami, ya, SMK Pertanian Karawang. SMK Pertanian Karawang ini memiliki program keahlian agribisnis tanaman pangan hortikultura, dan sebetulnya ada lagi di bidang pengolahan hasil pertanian, ya, APHP, agri-unit pengolahan hasil pertanian. Jadi selain kita membuat produk pertaniannya, kita juga membuat produk dari hasil pertaniannya. Di sini bisa membuat roti, ya. Sudah bisa buat roti dan hasilnya cukup bagus juga, sudah bisa dipasarkan, ya. Kita kalau di agribisnis bekerja sama dengan TTM, ya, Terbang dan rekan, ya. Kemudian di pengolahan hasilnya bekerja sama dengan Sari Roti, ya, itu bekerja sama. Selain itu juga kami di APHP-nya membuat juga produk dendeng daun singkong. Nah, what is English? Dendeng daun singkong, ya. Ya, kemudian membuat lagi apa Pak Sewo? Jahe, ekstrak jahe, ya, ginger itu Pak, dan produk-produk lain. Itu menyehatkan badan, Mr. Wan, ya. Bagus untuk kesehatan kita, ya. Itu kami sudah coba seperti itu. Jadi kalau nanti selain dari agribisnis tanamannya, kalau juga mau bekerja ke kerjasama ke bidang pengolahan juga bisa, gitu ya, di kami ini. Kemudian kita ini di pertaniannya ada 2 program kalian, yaitu agribisnis sama APHP-nya, pengolahan itu. Dan kita juga ada jurusan lain yang memang sih di luar pertanian, ya. Ada teknik sepeda motor sama teknik komputer jaringan, ya. Tapi itu pada pelaksanaan bisa kolaborasi, kan, ya. Misalnya dari produk agribisnis sama APHP itu bisa kolaborasi dengan teknik komputer jaringan, misalnya untuk pemasaran dan sebagainya, gitu ya, untuk membuat desain covernya, gitu kan. Itu bisa kerjasama juga dengan orang TKJ, gitu. Walaupun mereka bukan desainer khusus, tapi mengenal, ya. Lama pendidikan 3 tahun, Mr. Wah, ya, 3 tahun. Ada di sini tingkatannya kelas 10, 11, dan 12. Ada uji kompetensi di sekarang itu di kelas 3 kelas 12, uji kompetensi itu untuk mengukur mereka itu sudah kompeten apa belum di kejuruannya, gitu kan. Sudah kompeten apa belum, bisa apa belum.
Ya. Nanti yang sudah bisa itu mereka akan mudah untuk memasuki dunia kerja, sudah siap kerja. Tapi bagi yang dinyatakan belum kompeten, ya mungkin mereka harus banyak belajar lagi, gitu ya. Itu untuk semua jurusan, baik agribisnisnya maupun pengolahannya maupun TKJ dan TKSM-nya. Kami senang bisa bekerja sama dengan Bapak, dengan Mister ya, sama tim dari TTM, dan bisa membuat support untuk kami sehingga kami itu biar lebih giat lagi belajar, apalagi dengan kerja bersama kopi okranya, karena ini temuan baru di Jawa Barat ya. Ini sesuatu yang memang baik untuk sekolah kita, dan mungkin kalau ini bisa berkembang lebih baik lagi, kita bisa dikenal oleh masyarakat Jawa Barat, bahkan Indonesia, bahkan mungkin luar negeri ya, termasuk di Thailand sendiri gitu ya. Berharap saya juga ini bisa dikembangkan lebih baik lagi, mulai dari kerjasama pembuatan kopi okra itu, mulai dari pembuatan tanaman sayurnya itu sendiri sampai kepada produksinya, sampai kepada pemasarannya gitu kan, sehingga mungkin kerjasama ini akan lebih bermakna lagi ya, dan itu merupakan support untuk kita semua di sini ya. Terima kasih, mungkin saya tidak akan banyak-banyak. Sekali lagi selamat datang di sekolah kami. Kami juga terima kasih banyak dibantu oleh TTM ya. Mudah-mudahan dia akan datang pun kami akan minta bantu lagi. Kami masuk menjadi sekolah PK, sekolah pusat keunggulan Pak di Indonesia ini. Kita masuk mulai tahun sekarang PK reguler, jadi mulai PK gitu. Di PK ini nanti ada program untuk rekrutmen Copet itu seperti pasar bursa kerja lah gitu ya, rekrutmen bursa kerja. Jadi kami bisa mungkin kalau memungkinkan ke depan bisa kerjasama gitu ya, kerjasama di sana apa di sini, membuka stand untuk Copet. Kedepannya mungkin seperti itu bisa ditindaklanjuti oleh rekan-rekan kami dari tim kami di sini. Kira itu ya yang bisa sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan. Mungkin sebelum kita ke diskusi, izinkan kami memperkenalkan sekolah kami terlebih dahulu. I want to introduce our school, Mr. Excuse me. Okay. Our school name is Vocation High School of Agriculture, and agriculture of Karawang just only one. Okay. This is our vision and mission. Vocation High School of Agriculture. Visi kami adalah terwujudnya pendidikan berkarakter cerdas, mandiri, dan berdaya saing, berlandaskan iman dan bertakwa. So we have our school have religion and competitive, and then our mission meningkatkan nilai-nilai kedisiplinan, kemudian menciptakan KBM berkualitas yang memuat pendidikan karakter dan berwawasan wirausaha, kemudian membangun jiwa kemandirian siswa melalui upaya pembiasaan kewirausahaan serta pengembangan diri, kemudian mempersiapkan tenaga kerja profesional yang sesuai dengan dunia kerja, and membentuk sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki daya saing tinggi terhadap lingkungan kerja, masyarakat, dan perkembangan itu. Okay, this is profile our school, and I want to introduce my headmaster. This is my headmaster. His name is Mr. Sartoyo, and this is my team and teacher in here, Mr. Usep. You can call Mr. Uus. And then Miss Linda, Miss Nani,
Miss Titis, and then Miss Ipa, Miss Annie, Mr. Sehul, and me, Miss Gira. Okay, Mr. In our school we have two majority of agriculture and two for engineering. Okay, and then we have now we have 100 student. Okay, 100 student. 1,008. Iya. 1,000, sorry. 1,000 student, and then seceng. Okay. Next Pak. Ini sarana dan prasarana facility our school. We have instalasi hidroponik, and then we have screen house, land for praktek, for land is horticultura, and then for horticultura we have 7,000 meter, yes. And then we have greenhouse, and then we have alat-alat prakteknya, Pak. Okay. Kemudian ini kerjasama kita, kolaborasi with company kita punya dengan PT Syngenta. PT Syngenta Indonesia itu untuk hama dan penyakit tanaman. Kemudian kita juga bekerja sama dengan PT Pupuk Kujang ya Pak. Oke, ini untuk kerjasamanya. Kita juga sudah bekerja sama terkait dengan penanaman pohon, penghijauan dengan FIF Group. Kemudian kita juga memperoleh bantuan instalasi hidroponik dari FIF Group. Kemudian guru magang dari PT Syngenta dan tentunya dengan Taiwan Technical Mission. Oke, ini adalah kegiatan kami, kegiatan kolaborasi dengan company. Yang pertama itu adalah CSR. Pada saat itu kita diberikan bantuan alat untuk packing dan berupa vacuum sealer dan satu laptop. Kemudian dengan Telaga Desa itu bentuknya PKL, kemudian Transmart Mall Resinda. Bahkan dengan Transmart ini kita sudah sempat mengirimkan nih Pak, sayuran ke sana. Oke. Kemudian ini kita mengikuti expo dengan PT Syngenta. Kemudian kita juga melakukan kerjasama dengan PT Batam Indo Green Farm. Itu terkait dengan pemanenan cabai, budidaya cabai. Kemudian ini kegiatan kami juga sering menjadi pemateri tentang hidroponik. Itu di beberapa perusahaan, salah satunya di Bank BNI. Kemudian kita juga melakukan kunjungan guru industri ke Batam Indo Green. Kemudian bekerja sama dengan persemaian permanen dari BPLHD. Oke, kemudian ini ada PKL di Taiwan Technical Mission. Oke, ini adalah video ketika kami melakukan pemanenan dan budidaya cabai di PT Batam Indo. Iya, ini di Cikampek. Ya. Jadi kayak apa ya? Semacam untuk apa namanya pelaksanaan panen aja. Jadi belum belajar panen. Dan itu dibayar sesuai dengan hasil panen siswa gitu. Jadi untuk yang sampingan ketika Sabtu Minggu atau libur. Okay, the next is praktek siswa, kegiatan praktek siswa untuk di sekolah.
Ini kegiatan untuk hidroponik. Untuk sayuran memang sayuran unggulan kita adalah pakcoy. Ini adalah proses packing yang biasanya kami kirim sebagian ke Transmart, Ya. Nah ini untuk labelannya, labeling. Untuk packing kita masih menggunakan manual. Nah ini pengantaran hasil panen. Sebagian kita marketnya masih ke warga sekitar, ya karena produksinya juga pada waktu itu masih belum banyak, jadi pemenuhan warga sekitar dulu. Iya, kami, iya. Kita panen per 2 minggu, itu 2 minggu itu bisa mencapai berapa kilo kemarin? 15 ya? 15 kilo per 2 minggu. Nah, ini adalah kegiatan kunjungan dari Bapak Bupati Karawang di kita. 3 kali. Iya betul. Waktu di kami juga di kami juga 3 kali reschedule. Oke. Dan dari hasil ini, kunjungan ini, kami diberi bantuan tambahan penggunaan lahan sekitar 5 hektar. Disurpan di Karawang, masih di Karawang. Dia yang dari kereta cepat. Iya. Kecamatan Pangkalan. Oke. Nah ini beberapa kegiatan kami dengan PT dengan Taiwan Technical Mission. Dan ini kegiatan yang farmer market yang memang biasa kita ikuti.
guru tamu di PT Syngenta Indonesia. Kita belajar menggunakan drone pertanian. Baik, this is a process okra coffee. Pertama kita membutuhkan biji okra yang sudah tua dan sudah kering, dan itu pun kering di pohon. Jadi tidak bisa, kita pernah mencoba okra yang sudah tua kita langsung jemur. Ternyata untuk kualitas kopinya kurang. Jadi kita menggunakan biji kopi yang memang sudah tua di pohon. Kemudian kita melakukan pengupasan, karena yang kita butuhkan adalah bijinya. Kita lakukan pengupasan, kemudian untuk memastikan bijinya juga kering, karena untuk kopi bijinya itu harus benar-benar kering. Kita melakukan penjemuran kurang lebih 1 hari. Sebenarnya di open bisa, cuman kalau di open itu kadang terlalu panas atau ini, jadi kualitasnya agak kurang. Kemudian setelah penjemuran kita melakukan sortir. Kualitas kita memastikan yang kita buat kopi adalah biji okra yang memiliki kualitas yang bagus. Nah, kemudian kita setelah melakukan sortir, kita melakukan sangrai roasting. Kita melakukan roasting karena kita masih tidak mempunyai alat roasting, belum mempunyai alat roasting kopi, jadi kita merosting secara manual terlebih dahulu dengan menggunakan wajan dan kompor. Begitu pula untuk penghalusan, ketika sudah di roasting, sudah memastikan bahwa kopinya sudah matang, sudah benar-benar matang. Selanjutnya kita melakukan blender. Ini untuk penghalusan sama, karena kita masih belum punya alat untuk menghaluskannya, jadi kita masih manual. Dengan menggunakan blender, kita saring, kita blender ulang sampai benar-benar halus. Setelah itu kita baru setelah memastikan bahwa biji kopinya sudah benar-benar halus dan bisa larut di air, maka kita lakukan packing. Nah, packingnya itu kita menggunakan untuk kemasan yang 10 gram itu menggunakan aluminium foil supaya memastikan tidak ada campuran udara dari luar karena mempengaruhi rasa kopinya. Nah, ini adalah video pembuatan kopi okra. Nah, ini adalah proses roasting manual. Nah, ini adalah pembuatan penghalusannya. Nah, ini kita pastikan packing dan ininya.
Nah, ini adalah packing yang sejauh ini kita gunakan dengan menggunakan aluminium foil. Nah, sesuai dengan diskusi kemarin, kita diminta sudah berdiskusi terkait desain produk, kolaborasi TTM with our school, dan ini adalah desain produk. Ini adalah desain produk yang kebetulan kita sudah membuat beberapa desain yang mungkin akan kita diskusikan hari ini. Kita akan menentukan mana yang akan kita gunakan. Nah, sesuai dengan permintaan kita bahwa diskusi kita di TTM bahwa ada logo, 3 logo, yaitu logo dari Dinas Pertanian, kemudian logo dari sekolah, dan logo dari ICDF. Nah, ini desain logo pertama, kemudian ini desain logo kedua. Nah, ini sama kemasannya, kita menggunakan kemasan pouch yang 200 gram. Kemudian ini desain logo yang ketiga. Mungkin itu perbedaan desain logonya. Itu berarti 3 logo ya. Ini ada 3 logo yang mungkin bisa kita tentukan nanti. Kemudian ini adalah tampak depannya sama seperti kemasan biasa. Di situ ada nama produk yaitu Okra Coffee, kemudian ada logo produksinya dan ada netoknya. Kemudian nanti rencana di bagian belakang itu kalau misalnya memang kita sudah ini mungkin harus ada komposisi, ya betul, harus ada komposisi di bagian belakangnya dan kandungan nilai gizi di belakangnya supaya lebih terlihat lebih resmi gitu. Daya jualnya juga kalau misalnya sudah ada komposisi setiap gramnya, komposisi kandungannya, mungkin daya jualnya juga akan lebih tinggi. Cuman memang permasalahannya kemarin kami sempat menanyakan untuk pengajuan untuk kandungan komposisi itu lumayan untuk harganya ya, dan kita masih belum menemukan kemana kita harus untuk pengujiannya itu. Mungkin itu saja perkenalan dari kami. Nanti selanjutnya mungkin kita akan mendiskusikan desain logo apa yang akan kita tentukan. Tapi for the next, please Mr. Wong for introduce your company and about that. Inggris, terima kasih untuk saya. Oke, saya belajar bahasa. Kalau Anda semua school, that school is very good because I think it's very stronger in make the student make the practice and not just learn from the book. Also will let them to know the agriculture, actually what is agriculture. So I'm very surprised. In the school, Kalawang, the student plant the okra and they fry for themselves and sell
Lansong supermarket. So it's very strong point to for the sekolah, and then you guys maybe can promote this also. Nanti juga di kemasan akan ditambahkan barcode yang video tadi Bapak ada buat itu. Terus juga nanti Mr. Wang akan membantu mempromosikan di media, mungkin media koran atau sosial media gitu ya. Menjadi salah satu poin kuat untuk SMK Pertanian gitu. Because we need to step by step, like before August last year, I come here. We just have the Youjia Mall, but we step by step to push the supermarket because I don't know Indonesia, but we push to the papaya is very stronger. So all the people will come here to can you sell your product to here? So also I will use the same way to promote the Okra Cafe. I will put to the groceries, also like Jakarta, a lot of cafes sell there. And if people say, if people think, oh yeah, we must suit to this supermarket, Okra Cafe, and maybe another supermarket will ask you guys. Jadi dulu pas Mr. Wang datang ke Indonesia sendiri, kita kan baru bekerja sama di Jogja Mall, belum mencapai ke supermarket di Jakarta. Nah, ada perkembangan setelah Mr. Wang sini sudah bekerja sama dengan Papaya, Kimchi, dan beberapa supermarket yang terkenal dan harga jualnya tinggi gitu di Jakarta. Itu menjadi salah satu jalan untuk Mr. Wang akan membantu mempromosikan kopi okra ini gitu. Nantinya kan kalau kopi okra sudah masuk ke supermarket di Jakarta juga mungkin nantinya akan langsung nanya ke sekolah gitu untuk ngajak kerjasama lebih luas lagi, lebih panjang lagi seperti itu. Jadi jalan untuk melebarkan sayap gitu. Okay, and then the second question is very important. So I would like to know. Di Amerika itu pengolahan dari strawberry yang hampir busuk gitu, jadi diolah jadi wine gitu. Makanya ini lihat ada peluang seperti ini. We can use the lower classes. We will separate A classes, B classes, C classes. So we will use the more low classes to make Okra cafes dominate. Menengah ke atas gitu seperti itu. Kalau wine kan lebih ke kalangan menengah ke atas. Cost for our product. Juga harga jualnya sendiri kan pasti lebih rendah daripada wine. Kendalanya itu memang di yang pertama itu kan di bahan bakunya ya. Kemudian terkait kemasan untuk komposisi mungkin dari bisa membantu untuk kandungan komposisinya, pengujiannya, karena kan kita masih terkendala ini harus di kemana gitu kan. Mungkin kalau dari pihak hewan kan lebih jangkauannya lebih luas. Yeah. And also they didn't have enough okra to make. Yeah. So this is why I said I will first we make coba. So we need more. We can provide like I said the cost down, right? So we can provide the C classes okra to make it, and then we can make a lot. And then also I can use a lot quality product to supermarket. So this is no problem. So I will we can use the sale to all quality because Justru memang itu. okay. Oke, teman-teman PH2 tahun 11 dua berarti ya. Oke, Saya tadi di TTM Taiwan Technical Mission. Kita ada satu kantor di sana. Tidak jauh. Kalau mau ada intern bisa ke sini belajar. Karena saya idea because my idea is we learn from the book, but also you guys teacher is work very hard because they need you guys to practice also. So I'm very
proud of you guys making this teacher and must learn more because agriculture is the future. We can all people need to eat, so you guys very important. Jadi perkenalkan, ini adalah Mr. Olwang. Kita dari kantor Taiwan Technical Mission yang ada di Jalan Baru itu, kan. Jadi Mr. Olwang sendiri itu ingin membantu para siswa khususnya SMP pertanian menyediakan tempat dan media. Jadi bukan hanya belajar dari buku, teori, tapi juga langsung ke prakteknya gitu, medianya seperti itu. Karena apa? Karena kita lihat itu pertanian itu kan dibutuhkan ya, maksudnya kita harus jadikan pertanian itu sebagai faktor utama dalam kehidupan gitu kan. Karena semua orang pasti butuh makan dari mana dari tani gitu kan. So agriculture and agriculture. Before I'm in math track, I'm learning about agriculture economics, and right now I get a lot of money. So I hope you guys can learn more and practice more because you guys right now is young, so must to learn more. That not just agriculture, maybe computer, all the economic, all the things, because it's very important in the future. If your skill to use everywhere, and you can earn a lot more. I satu bulan bisa kasih kita. Kalau dari pengalaman Mr. Olwang sendiri, beliau itu dulunya belajar ekonomi pertanian gitu, dan itu tuh menghasilkan uang gitu. Jadi berharapnya kalian itu juga bisa dari kita belajar, ilmu yang kita dapat itu bisa menghasilkan uang juga gitu. Visit a lot of the country, like 40, more than 40. Yeah, 40. Yeah, so I'm very. You guys, if want to travel to every where, also you can use the skill, and all the country will invite you to work there. So please learn more because when I was student, I always get first grade. Karena kalau kali ini Mr. Olwang umurnya 31 tahun, tapi beliau udah traveling itu udah 14 negara gitu ya, dengan ilmu dan pengalaman beliau. Bangga ya, kalian harus belajar, kalian harus bangga menjadi student agriculture. Ya. Because di pertanian itu adalah tombak kalian selama orang masih